tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke ini berpendapat bahwa manusia seperti kertas putih yang masih kosong. Kertas tersebut akan terisi oleh ide-ide melalui pengalaman inderawan. Pengalaman diperoleh melalui panca indera seiring dengan perkembangannya pengetahuan. Cara pandang yang demikian tentunya berbeda dengan konsep fitrah dalam Islam. Islam menjelaskan bahwa setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah bisa berarti suci tanpa noda, akan tetapi bayi yang lahir tidaklah kosong, namun membawa potensi bertauhid di dalam diri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang tokoh muslim Ibn Khaldun, ia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sebagaimana dalam hadis, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah adalah bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap makhluk. Sedangkan pada manusia adalah apa yang diciptakan Allah yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya serta ruhnya. John Locke adalah salah satu filsuf empirisme Inggris terbesar yang lahir di Warrington tahun 1632 dekat Bristol. Ayahnya adalah seorang pengacara yang berjuang di pihak parlemen melawan Raja Charles pertama. Locke sendiri sepanjang hidupnya membela sistem parlementer. Ia mendapat pendidikan klasik dengan disiplin ketat di Westminster School dari tahun 1646 sampai 1652. Ketika ia berpindah ke Christ's Cross, Oxford, ia merasa bahwa pendidikan di Westminster School terlalu ke masa lalu. John Locke merupakan salah satu tokoh perintis zaman pencerahan. Pada tahun 1659, Locke ditunjuk sebagai senior student di Oxford. Posisi itu dipegang sampai tahun 1684 ketika ia harus berhenti karena alasan dua politik di Oxford. Locke mempelajari juga kimia dan fisika, bahkan ilmu kedokteran. Ijazah dan izin praktek baru diperoleh pada tahun 1674. Pada tahun 1667, ia bekerja pada Lord Ashley, Earl dari Salisbury. Locke menjadi sekretaris dan dokter pribadinya. Pada tahun 1675, ia pergi ke Paris dan berada di sana sampai tahun 1680. Dalam pengembangan alam pikirannya di dunia filsafat, ia menuangkan pikirannya dalam karya-karya yang ia tulis, antara lain An Essay Concerning Human Understanding, lalu yang kedua To Trusting of Civil Government, yang ketiga Letter on Toleration. Tabula rasa secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu tabula dan rasa. Tabula berarti map atau atlas, sedangkan rasa berarti batu tulis. Tabula rasa dalam bahasa Latin refer to the state of a tablet after the inscription in the surface of what had been removed. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu blank slate. Blank berarti kosong tanpa ada tulisan, sedangkan slate berarti batu tulis. Dengan demikian, bisa bermakna batu tulis kosong yang belum ada tulisan. John Locke menyebutkan sebagai kertas putih. Sedangkan secara terminologi, John Locke mengatakan tabula rasa adalah the mind outfit as a blank slate, filed later through experience. Walaupun teori ini lebih dikenal sebagai teori John Locke, akan tetapi teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Aristoteles dalam tulisannya yang berjudul De Anima. Dia menyatakan, what the mind thinks must be in the just a character may be said to be on writing tablet, on which as yet nothing actually stand written. Maksudnya adalah apa yang dipikirkan pikiran harus ada di dalamnya, dalam arti yang sama seperti huruf yang ada pada tata bahasa yang tidak mengandung tulisan aktual. Inilah yang terjadi dalam kasus pikiran. Mengenai pendapat ini, Agamben berkomentar bahwa itu adalah potensi pikiran untuk kegunaan yang berbeda, bukan keadaan substansif dari kekosongan.
yang dimaksud Aristoteles dengan gambar tablet penulisan. Jadi, dapat dipahami bahwa Aristoteles menggunakan istilah pikiran kosong dalam menerangkan tabula rasa. Sedangkan J.F. Hilbert dengan teori psikologi asosiasinya, ia berpendapat bahwa jiwa manusia adalah kosong sejak dilahirkan dan baru akan berisi bila alat inderanya telah dapat menangkap sesuatu yang kemudian diteruskan oleh urat syaraf masuk ke dalam kesadaran, yaitu jiwa. Melalui alat indera akan memperoleh pengalaman indrawi. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Jadi, Hilbert dalam hal ini menggunakan istilah jiwa yang kosong dalam menerangkan tabula rasa. Konsep tabula rasa. Pada teori ini memandang pengalaman yang akan mempengaruhi dan mengisi pikiran atau jiwa manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Robert Daszynski dalam tulisannya yang berjudul The Mind is Innately Dependent Upon Experience for Its Operation. Begitu juga pandangan yang dikemukakan oleh John Locke bahwa pengalaman itulah yang akan mengisi dan mempengaruhi akal untuk bertindak dan berpikir. Dalam tulisannya yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, bahwa semua pengetahuan yang datang dari pengalaman, yang berarti tidak ada yang dapat dijadikan ide atau konsep tentang sesuatu yang berada di belakang pengalaman. Dalam hal ini, John Locke membagi pengalaman manusia menjadi dua macam, yakni pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Pendapat ini didukung pula oleh filsuf Inggris David Hume yang mengatakan bahwa pemikiran merupakan hasil dari pengalaman yang disebut dengan persepsi. Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa mereka sepakat memandang pengetahuan akan diperoleh melalui pengalaman. Adapun pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman yang bersifat Teori ini didukung oleh teori behaviorisme yang mengajarkan bahwa manusia tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir. Tetapi faktor yang lebih penting untuk mengetahui sikap tindak manusia dan yang mempengaruhi serta membentuk tingkah laku manusia adalah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan sebagai respon terhadap lingkungannya. Singkatnya, manusia lahir tidak membawa apa-apa, atau seperti kertas putih. Sikap dan watak manusia berbeda karena pengaruh lingkungan sejak dia menjalani proses kehidupannya. Tegasnya, John Locke mengatakan, "The soul receives its very first being and bring into the world with it." Begitu juga yang disampaikan oleh Ashley Montage. Man is man because he has no instinct, because everything he is and has become, he has learned, acquired from his culture, from the man-made part of the environment, from other human beings. Dalam hal ini, pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan masa depannya. Sejalan dengan pandangan aliran behaviorisme, bahwa perilaku hanyalah akibat dari stimulus dan respon. Anak diposisikan sebagai pribadi yang pasif, sedangkan guru mengarahkan dan mengontrol. Analisis kritis terhadap teori tabula rasa. Apabila pandangan tersebut ditinjau dari sudut pandang Islam, maka ada beberapa poin yang perlu ditinjau ulang. Aristoteles, John Locke, dan Sigmund Freud memandang bahwa anak lahir dalam keadaan pikiran atau jiwa yang kosong, tanpa membawa ide bawaan. Manusia diibaratkan sebagai kertas kosong atau putih yang akan ditulisi melalui pengalaman yang diperoleh. Sedangkan dalam Islam, memandang bahwa anak dilahirkan tidak dalam keadaan kosong,
akan tetapi disertai dengan potensi yang melekat dalam dirinya, terutama potensi bertauhid, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Maraghi, Al-Zamakhsyari, dan Al-Attas. Yang kedua, David Hume dan Robbie Dashinsky menganggap bahwa pengalaman yang akan mengisi jiwa yang kosong tersebut, yaitu pengalaman indrawi. Sedangkan Islam memandang bahwa pengalaman yang diperoleh adalah sebagai pengembang potensi yang telah dimiliki seorang anak, sebagaimana dikatakan Fakhruddin Ar-Razi. Yang ketiga, Robbie Dashinsky, aliran behaviorisme memandang bahwa anak dibentuk melalui pengalaman yang diperolehnya. Jadi, anak ketika dilahirkan dalam keadaan kosong tanpa ada tujuan yang ditentukan, akan tetapi dibentuk berdasarkan pengalaman yang akan dimasukkan ke dalam dirinya. Sedangkan Islam memandang bahwa manusia sejak awal diciptakan memiliki tujuan yang jelas dan tetap, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali. Akan tetapi, ada kesamaan dalam memandang bahwa anak dilahirkan dalam keadaan tanpa memiliki pengetahuan ataupun ilmu. Pengetahuan diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman yang akan dilaluinya, sebagaimana dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi, Alauddin Al-Baghdadi, dan Anwar Al-Bash. Kesimpulan dari pemahaman Islam tentang manusia yang tercermin dalam konsep ini yaitu, dalam konsep tabula rasa, Barat memandang bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong tanpa ada ide bawaan, sehingga pengalamanlah yang akan mengisi kekosongan itu. Dengan demikian, pengalaman memiliki pengaruh satu-satunya dalam menentukan karakter seseorang. Adapun pengalaman yang dimaksud mereka adalah pengalaman yang diperoleh melalui panca indera, berbeda dengan konsep fitrah dalam Islam. Islam memandang manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, akan tetapi tidak kosong seperti tabula rasa, melainkan manusia lahir dengan membawa seperangkat potensi yang melekat di dalam dirinya. Potensi yang diberikan itu diantaranya akal agar manusia bisa berpikir.